ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين وناسيا إن كثرا ويبطلها العمل الكثير كثلاث خطوات والأكل والشرب وانكشاف العورة إن لم تستر حالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sulit insyaallah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Menyambung pembacaan kitab Risalatul Jami'ah. Kemarin terakhir kita membahas tentang dilarangnya atau haramnya riya, khususnya ketika kita salat, secara umum ketika kita melakukan ibadah-ibadah selain salat. Malam ini kita akan membahas tentang pembahasan yang selanjutnya, yaitu perkara-perkara yang membatalkan salat. Beliau berkata wa yubtilus salata, dan membatalkan salat. Ini ada beberapa perkara. Cuman yang pertama disebut di sini yaitu al-kalamu amdan. Sengaja ngomong di dalam salat, mengucapkan kalimat di dalam salat. Ini yang pertama. Walau biharfaini, walaupun hanya mengucapkan 2 huruf di dalam salat itu sudah bisa membatalkan salat jika sengaja. Wa nasiyan in kathura, dan kalau dia dalam keadaan lupa dan yang diucapkan itu adalah kata-kata atau kalimat yang banyak, maka juga membatalkan salat. Kita akan bahas ini dulu yang pertama, baru nanti kita teruskan hal-hal yang membatalkan yang berikutnya. Para ulama mengatakan termasuk yang membatalkan salat yaitu meninggalkan kalam. Meninggalkan kalam. Jadi tengah-tengah salat dia ngomong dalam keadaan sengaja dan dia tahu kalau itu dilarang di dalam salat. Nah, ini bisa batal salat ini walaupun kita hanya mengucapkan 2 huruf saja dengan sengaja. Apalagi ngomong beberapa huruf ya, panjang, tambah lagi tambah batal. Kadang-kadang huruf ini muncul bukan karena kita mengucapkan, tapi karena kita batuk misalnya, atau tertawa, atau menangis misalnya, atau merintih. Ini oleh para ulama dianggap sebagai seakan-akan kita mengucapkan huruf juga. Oleh karena itu perlu diperhatikan, baik itu imam ataupun makmum, kalau sudah di dalam sholat jangan terbiasa atau membiasakan batuk, padahal bisa ditahan misalnya. Saking kebiasaan aja, ya. Gue sadurunge maca Fatihah padahal ndak ono apa-apa. Nah, ini akhirnya bisa membatalkan sholat nanti. Kecuali kalau sakit, itu ada pembahasannya sendiri. Kadang-kadang sebagian orang itu kebiasaan. Ya. Nanti sadurunge maca biasanya kenapa ndak keluar suara dah kalau ndak seperti itu? Loh keluar. Loh kenapa kok dibiasakan seperti itu dalam sholat? Kadang-kadang tiru-tiru. Ya, ada orang melakukan itu sebelah melok-melok pisan. Ketika sholat jangankan ngomong, batuk ataupun tertawa yang mengeluarkan suara, nangis atau merintih misalnya, itu ditinggalkan semua. Dibiasakan seperti itu. Karena para ulama ada yang mengatakan batal itu.
Walaupun mengeluarkan suaranya itu karena nangis. Ya. Maca ayat atau apa ya, tentang neraka atau apa. Ya, moro imamnya mandek. Nangis. Keluar suaranya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan batal, Bu, salatnya. Karena itu jangan dibiasakan hal-hal seperti ini. Lek ape watu sak durunge salat. Atau setelahnya salat. Kecuali nanti orang-orang yang memang sak klenggoan wis seru, lek wong iku wis benar watuk terus wis, ya memang penyakitnya memang. Bu terlalu banyak ngerokok atau apa. Ya ini nanti ada pembahasan di akhir nanti. Jadi dibiasakan setiap sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, jangan membiasakan batuk kalau memang tidak perlu. Jangan membiasakan untuk mengeluarkan suara kalau memang tidak perlu, ditakutkan nanti batal sholat kita gara-gara melakukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian wanasian in katsura. Kadang-kadang orang yang ngomong di dalam sholat itu kadang-kadang sengaja, maka batal sholatnya. Kadang-kadang dia nasian dalam keadaan lupa. Lupa misalnya kalau dia sudah di dalam sholat, ya. Ini insya Allah jarang terjadi, ya. Kecuali orang yang lata biasanya. Orang yang lata itu mungkin terjadi, ya. Allahu Akbar, mari ngono anake lugur itu kok. Kursi misalnya, ya. Dia ikut kaget juga, mengeluarkan suara. Itu terjadi. Tapi kalau orang lupa bahwa dia ada di dalam sholat, ya terjadi, cuman jarang seperti itu. Kalau orang sudah takbir biasanya ya ingat di dalam sholat. Kalaupun terjadi, dia lupa bahwa dia ada di dalam sholat. Misal, orang sholat isya, dia baru dapat 2 rakaat salam. Baru dapat 2 rakaat salam. Padahal belum selesai sholatnya ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelahnya tahu, loh, sik 2 rakaat ngono. Kurang 2. Oh iya lali. Loh, dia ngomong. Oh iya lali. Kemudian dia langsung berdiri nambah 2 rakaat. Tapi memang hukumnya seperti itu. Ketika kita salam, ternyata rakaatnya kurang, enggak usah ngulang dari awal salatnya. Selama syarat-syaratnya terpenuhi, langsung ngadeg ae, ditambah 2 rakaat. Cuman sebelum dia nambah 2 rakaat dia ngomong. Ya. Oh iya lupa misalnya. Omongan seperti ini oleh para ulama dihitung. Termasuk omongan yang sedikit atau banyak. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak hukumnya batal, berarti ngulang dari awal. Ya, berarti kalau kita bagi orang ngomong di dalam sholat itu kadang-kadang sengojo, kadang-kadang enggak. Kalau sengojo langsung batal, walaupun sedikit. Kalau dia tidak sengaja lupa, maka dilihat. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak berarti batal, ngulang dari awal. Karena itu dikatakan wanasian in katsura, dan batal sholatnya kalau dia ngomongnya dalam keadaan lupa, in katsura, jika ngomongnya itu dianggap banyak. Nah, saiki banyak ambil sedikit itu ukurannya berapa? Para fuqaha mengatakan sedikit itu 6 kata atau kurang. Kalau lebih daripada 6 kata itu dianggap banyak. Sittu kalimatin fa'aqal itu namanya yasir. Kalau melebihi 6 kata maka itu dikatakan katsir, banyak. Iki gawe wong sing lali. Lali ngomongnya dawa ya batal. Lali ngomongnya titik ndak apa-apa, dimaafkan. Ya. Dimaafkan. Yu'dzar. Karena sebenarnya ini terjadi di zamannya Nabi SAW. Hadis yang dikenal dengan
sahabat yang menceritakan ini namanya dikasih julukan Dzil-Yadain. Manusia yang punya dua tangan, ya kabeh dua tangan ya. Ada yang mengatakan tangannya tidak seperti manusia normal. Ya, rodok dawa tangannya, makanya dikatakan Dzil-Yadain. Itu pernah dia itu sholat di belakang Nabi SAW. Sholatnya ini 4 rakaat. Tapi Nabi SAW 2 rakaat salam. Baru dapat 2 rakaat Nabi itu sudah salam. Nah sahabat ini bingung mau ngelakukan apa. Ya. Akhirnya setelah Nabi salam, Dzil-Yadain ini ngomong sama Nabi, "Agosuratis shalah amnasita ya Rasulullah." Aqasuratis shalah amnasita ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini salat yang Anda lakukan ini dikosor 2 rakaat, disingkat. Apa Anda lupa kalau salatnya itu 4 rakaat, baru dapat 2 sudah salam. Maka Nabi berdiri lagi nambah 2 rakaat dan orang yang di belakangnya makmumnya ngikuti nambah 2 rakaat. Padahal sahabat tadi itu ngomong loh di tengah-tengah salat. Dan Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulang dari awal sholatnya. Nah dari sini para ulama mengambil hukum orang yang dia itu lupa atau tidak tahu hukum bahwa ngomong itu bisa membatalkan sholat, maka dimaafkan kalau ngomongnya dianggap sedikit. Kalau ngomongnya banyak, walaupun dia lupa tetap batal, ngulang dari awal. Dari mana? Kejadian Dzil-Yadain bersama Nabi SAW. Ya tadi itu agosuratis shalah amnasita tadi itu ya. Salat ini dikosor atau Anda lupa ya Rasulullah. Nah, dari kalimat ini para ulama mengatakan ngomong sing akeh iku 6 lebih dari 6 kata. 7 kata, 8 kata itu namanya katsir, banyak, batal salatnya. Tapi kalau sedikit 6 kata atau kurang 5 kata itu kalau dia lupa maka hukumnya boleh dilanjutkan sholatnya. Boleh dilanjutkan sholatnya. Ini sering terjadi biasanya kalau orang itu lata tadi itu ya, kelihatan apa dikit dia ngomong apa misalnya tengah-tengah sholat. Nah, ini dimaafkan kalau sedikit. Kalau banyak diulang dari awal. Nah. Kemudian ya apa Beb, kalau dia itu ngomong kemudian dia mengatakan saya itu lupa kalau ngomong di dalam sholat itu hukumnya haram. Ketika saya ngomong tadi itu saya lupa. Lupa ini apa? Lupa kalau dalam keadaan sholat apa? Enggak, saya ini lupa kalau hukumnya ngomong itu haram ketika sudah sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Tetap batal kalau seperti itu. Ya, lupa hukum ini apa ceritanya? Sudah tahu. Ya, lupa hukum haramnya ngomong itu tetap batal sholatnya. Jadi maksud lupa di sini lupa kalau dia dalam keadaan sholat. Kalau tidak tahu, ya boten semerap kula misalnya. Ya, sholat itu tidak oleh ngomong misalnya, tidak boleh ngomong. Dan sekarang pertanyaannya dia baru masuk Islam atau gimana? Kalau dia baru masuk Islam, nah ini dimaafkan, tidak masalah karena dia tidak tahu ilmunya. Tapi lek wis mulai lahir muslim, kemudian ngomong boten semerap ya misalnya, tidak tahu kalau ngomong itu hukumnya tidak boleh di dalam sholat. Nah ente urip di Pasuruan, akeh ustadz ini, akeh kiai ini, banyak habaibnya. Ya ini tidak diterima yang seperti itu. Kecuali sampai urip di pucuke gunung ngono ya, Bromo misalnya. Kemudian orang Islamnya cuman berapa persen, yang lainnya Hindu misalnya. Terus belum ada ustadz-ustadz yang nyampe ke sana, ini mungkin bisa dimaafkan. Tapi kan urip di Pasuruan seperti ini banyak ustadz-ustadznya. Tetap batal kalau dia alasannya tidak tahu hukum. Oleh karena itu di dalam sholat diperhatikan masalah ini. Ya, jangan mengucapkan sesuatu di dalam sholat atau hal-hal yang disamakan seperti omongan oleh para ulama seperti batuk, dehem. Nah itu ditinggalkan,
nangis misalnya atau merintih. Nah, ini ditinggalkan hal-hal seperti ini karena para ulama, kebanyakan ulama mengatakan itu membatalkan salat. Kemudian yang biasanya ditanyakan oleh orang-orang pada umumnya, kalau ada orang itu batuk itu sudah menjadi apa ya? Bukan kebiasaan, penyakit yang nempel sama dia sudah. Ini ada biasanya ya. Buat acara maulutan, apa acara burdan di masjid atau di mana, ono siji, satu, dua orang kok menang-menang. Ada orang piramid. Terus itu, enggak mandek. Lagi apa bib salatnya bib? Orang seperti ini. Masa setiap salat batal? Masa setiap salat dia apa? Batal. Maka para ulama mengatakan jika batuk tadi itu sudah menjadi penyakit bawaan, tak mungkin tidak batuk sedino, tidak mungkin, pasti watuk-watuk ini ya. Sekiranya waktu sholat itu misalnya orang sholat 4 menit 5 menit misalnya, dalam waktu itu dia tidak bisa kosong daripada batuknya, pasti watuk wis. Tidak mungkin dia menahan batuk, ya mulai takbir sampai salam itu tidak bisa dia, karena penyakitnya sudah penyakit bawaan ini ya. Maka hukum batuknya dia tidak membatalkan sholat. Mari ngono, DE ketemu ambek dokter, ya dokternya ahli, ahli apa itu ya, ahli paru-paru, dikasih obat dia sembuh, tidak watuk belas sama sekali, tidak batuk. Apakah wajib dikodok sholat-sholat yang kemarin? Tidak wajib, walaupun dia sudah berhasil sembuh. Tidak batal sholatnya juga kalau dia sembuh dari penyakit batuknya, tidak wajib mengkodok sholat-sholat yang kemarin dia itu dalam keadaan batuk-batuk tadi itu. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah berarti agama ini mudah berarti. Mudah. Oleh karena itu ojo diprotes orang sing memang bawaannya seperti itu penyakitnya. Tapi kalau yang dibuat-buat itu tidak apa-apa, diingatkan. Diingatkan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua yang biasa ditanyakan oleh hadirin yaitu bagaimana Bib kalau saya ini posisinya makmum. Posisinya makmum. Lah imam saya ini imam maghrib, imam isya misalnya. Ben sholat mesti watuk misalnya. Apakah batal sholat orang-orang yang di belakang juga ini? Maka dikatakan lau tanahnaha imamuhu, kalau imamnya itu batuk ketika sholat, kemudian batuknya ini dianggap seperti mengucapkan huruf-huruf, artinya membatalkan sholat seperti tadi. Batuk itu membatalkan sholat menurut para ulama. Maka tidak wajib bagi makmum yang di belakang untuk niat mufarokoh. Mufarokoh itu pisah dari imam. Sholat misalnya, kemudian tengah-tengah sholat imamnya watuk. Waduh, watuk batal. Dalam hatinya dia, saya niat pisah dari imam tadi itu, misalnya, niat mufarokoh, niat sholat dewi. Imamnya melaku dewi, dia nutukno sholatnya dewi. Apakah wajib seperti itu? Kata para ulama tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena kita mengarahkan kondisi yang seperti ini kepada kemungkinan yang paling ringan. Artinya mungkin imam tadi itu batuk dalam keadaan lupa dia di dalam sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Ojo disuudoni, jangan berprasangka wiki digai-gai imame misalnya. Jangan, tidak usah. Kita husnudzon, kita berprasangka bahwa dia itu batuk karena uzur, karena dia itu mungkin lupa kalau dia di dalam sholat misalnya. Maka lanjutkan sholat di belakang imam tersebut, tidak ada masalah. Tidak wajib pisah daripada imamnya. Itu yang beberapa hal yang perlu diketahui. Yang ketiga, sebelum membahas yang lain, yang ketiga dibahas juga oleh para ulama, kadang-kadang kita ini diperbolehkan untuk dehem.
jika ta'adzar, kita kesulitan untuk membaca bacaan yang wajib seperti suratul Fatihah. Kadang-kadang orang itu ada dahak itu ya, ada riaknya di tenggorokan atau apa, jadi suaranya tidak keluar. Tapi suara tidak keluar ini tujuannya untuk membaca bacaan yang wajib seperti baca Fatihah. Tidak akan keluar suaranya kalau dia tidak dehem. Maka ini diperbolehkan untuk dehem. Kape maca Fatihah ndak ono suarane blas. Ya, maka dehem. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Keluar suaranya. Ini boleh. Khusus untuk bacaan wajib saja. Tapi kalau untuk perkara yang sunnah, maka tidak dianjurkan dehem. Ya, tidak dianjurkan dehem seperti baca surat misalnya. Ini tidak dianjurkan untuk berdehem tadi itu. Tapi kalau kesulitan untuk membaca sesuatu yang wajib, karena sesuatu yang wajib itu wajib didengarkan oleh telinganya sendiri. Lek sampean salat maca Fatihah jero ati ndak sah salate. Allahu Akbar, meneng tok, mingkem tok. Iki wong iki salat apa? Ya. Kalau tidak mengucapkan bacaan Fatihah sampai telinganya dia mendengar bacaannya, salatnya tidak sah itu. Begitu juga takbiratul ihram, ketika takbir pertama pembukaan salat, kalau tidak ada suaranya tidak sah salatnya kita. Begitu juga tasyahud, hal-hal yang wajib. Ini kalau tidak didengar oleh telinganya sendiri tidak sah. Oleh karena itu kalau suaranya tidak keluar, diperbolehkan kita dehem sampai bacaannya tadi itu bisa didengar dirinya sendiri. Nah, ini diperbolehkan. Tapi untuk bacaan-bacaan yang sunnah tidak harus seperti itu. Karena itu tidak dianjurkan untuk diperbolehkan untuk dehem. Nah, kemudian lek di jeruk salat meneng dia. Ya, mau ngelamun apa-apa. Ini bukan ngomong, tapi diem. Setelah dia membaca bacaannya, dia diem, tidak rukuk. Ya. Setelah beberapa lama kemudian dia rukuk. Apakah batal salatnya dia karena meneng tadi itu ya? Bu ketenggengen apa ya? Ini kalau sukut, dia itu diem walaupun lama di dalam salat, maka hukumnya tidak membatalkan salatnya. Diem itu tidak membatalkan salat, yang membatalkan itu ngomong. Lah terus Wib, kadang-kadang kita ini butuh untuk ngomong kadang-kadang. Seperti apa? Seperti imamnya melakukan kesalahan di dalam salat. Mungkin rakaatnya kurang misalnya, atau dia kelebihan rakaat misalnya. Nah ini kan biasanya secara umum mengingatkannya kan dengan ucapan ya, Pak Ustadz salah misalnya, kelebihan atau kurang satu rakaat. Nah, ini apa ini? Ini kan ada keperluan berarti. Maka dianjurkan, diajarkan di dalam syariat ini, kalau terjadi sesuatu terhadap berlangsungnya sholat jamaah, maka solusinya bukan ngomong. Bagi laki-laki mengucapkan kalimat, disunnahkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Ya, imamnya keliru, subhanallah misalnya. Ya, 1-2 orang. Ya. Ojo sak masjid kaget akhirnya imam ya. Beberapa orang yang di belakang itu subhanallah, nanti imamnya ingat, oh berarti kelebihan ini misalnya. Oh misalnya belum waktunya salam, kurang 1 rakaat. Ini kalau jamaahnya semua laki-laki. Tapi kalau jamaahnya ini perempuan, ya, maka yang disunnahkan adalah tusoffik, menepukkan satu telapak ke telapak yang lainnya. Ya, bukan kayak keplokan ini, bukan. Tapi yang dalam ini dipukulkan ke luar ini, punggungnya ke telapak ini ya. Ini bagi perempuan. Ya. Ini karena hadis man nabahu syai'un fi salatih. Barang siapa yang terjadi sesuatu di dalam salat jamaahnya dia, falyusabbih,
maka hendaknya dia mengucapkan tasbih. Fa innahu idza sabbaha, karena sesungguhnya kalau dia bertasbih, iltafata ilaihi, maka imam akan memperhatikan kepada orang yang bertasbih tadi. Artinya mengingat-ingat apa yang salah begitu. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aja digawe dolenan. Ya, jangan dipakai mainan. Kalau niatnya mau mainan, batal salatnya. Ya. Allah, misalnya. Niatnya mainan, batal itu salatnya. Atau perempuan, ya dibuat mainan tepuk tangannya. 2-3 cukup ini enggak. Dolenan, batal salatnya. Batal salatnya kalau niatnya itu main-main. Nah, mungkin ini yang kita bahas di dalam hal-hal yang membatalkan salat. Yang pertama yaitu al-kalamu amdan, ngomong sengaja dan dia tahu itu hukumnya haram. Walaupun ngomongnya yang sengaja tadi itu dengan 2 huruf saja. Atau kalau dia lupa bisa batal juga salatnya kalau ngomongnya dianggap banyak, yaitu melebihi daripada 6 kata. Tapi kalau dia lupa ngomongnya sedikit, ya 6 kata atau kurang, maka hukumnya dimaafkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, menjadikan kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.